Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, perkenalkan. Saya Pandiputu Bagus Menrayasa, Mahasiswa panggilannya Mahendra, merupakan angkatan 2014 dari FIK Warmadewa, Bali. Bergabung dengan Lektus Indonesia sebagai tutor. Nah, kali ini kakak akan memberikan free class tentang ilmu kesehatan mata. Jadi di sini teman-teman ini rata-rata semua sudah mau ke MPPD ya, sehingga mengikuti kelas ini. Sekarang ya. Jadi yang pertama kita review lagi. Oh, masih berklinik ya, Yusuf, nggak apa-apa, pelan-pelan. Biar tahu juga nanti gimana untuk KPPD nanti. Jadi sekedar awal kita review lagi tentang anatomi mata ya. Jadi teman-teman pasti udah hafal tentang anatomi mata. Ada palpebra, kemudian ada konjungtiva juga, ada sklera, kornea, iris, COA, pupil, lensa, dan juga retina yang paling penting. Nah, ini dia. Ini gambar yang sudah tersebar luas di internet. Nah, jadi injeksi konjungtiva atau injeksi siliar itu terbagi bentuk-bentuknya. Ada yang injeksi konjungtival, perikorneal, siliari, dan mix. Nah, untuk injeksi konjungtiva yang pojok kiri atas ini adalah merupakan dilatasi dari pembuluh darah arteri konjungtiva posterior. Nah, oleh karena mekanis alergi ataupun infeksi. Jadi kemerahan ini dia mudah digerakkan dari dasarnya. Ini kebanyakan dominan di daerah fornix. Dan juga ukurannya makin besar ke perifer. Dengan tes adrenalin atau epinefrin 1/1000 dia akan menciut. Nah, yang kedua adalah bentuk kedua adalah perikornea atau injeksi perikorneal. Yang kita sebut dengan PCVI, pericorneal vascular injection. Nah, ini adalah dilatasi dari pembuluh darah perikornea atau arteri ciliaris anteriornya. Sedangkan yang tadi, yang konjungtiva itu dia oleh karena dilatasi konjungtiva posterior. Sedangkan yang perikorneal, dia adalah dilatasi dari arteri ciliaris anteriornya. Ini berwarna lebih keunguan, bukan kemerahan tapi keunguan. Merah keunguan itu dia, kemudian juga pembuluh darahnya dia tidak tampak dan tidak ikut bergerak, serta dia paling banyak adalah letaknya di dekat kornea. Sedangkan siliar ini mengenai dari intraokular juga, bisa oleh karena contoh penyakitnya adalah episkleritis, skleritis, iritis, pupus-siklitis. Nah, ini kemerahannya ini dia seperti ada pembatas itu dia di antara bagian kornea maupun di fornixnya, kayak kemerahan ini juga. Sedangkan yang mix adalah gabungan semuanya. Nah, untuk pendekatan mata merah itu kita bagi dulu. Ada yang visusnya normal maupun visusnya turun. Nah, untuk yang visusnya normal itu adalah konjungtivitis, dry eyes, mata kering, kemudian ada SCB, ada episkleritis dan skleritis, pterigim, dan pigmecula. Sedangkan yang visus turun adalah keratitis, lupus kornea, uveitis, glaukoma, hipema, endophthalmitis, hingga seroftalmi. Nah, kenapa bisa visusnya normal dan maupun visusnya turun? Ini karena diakibatkan yang pada visus turun mengenai dari media refraksi. Sedangkan ya jika matanya tenang, kita lihat apa virusnya terbagi. Maksudnya mata tenang, visusnya terbagi. Ada yang turun perlahan dan turun mendadak. Yang turun perlahan itu ada katarak, glaukoma sudut terbuka, retinopati, dan kelainan refraksi seperti miopi, hipermetropi, kemudian ada uveitis posterior, ada retinitis, dan juga degenerasi makular. Sedangkan yang visus turun mendadak oleh karena infeksi, contohnya pada neuritis optik, yaitu ada neuritis retobulbar, papilitis, dan non-infeksi juga bisa, trauma maupun abrasi retina. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jadi untuk di UKMPPD nanti, teman-teman harus belajar juga, harus hafal juga di SKDI-nya, mana yang kompetensi 1, 2, 3A, 3B, maupun 4.
Nah, kebanyakan soal-soal di UKM PPD itu dia menanyakan kompetensi 3 dan 4. Pertanyaan yang paling sering, bukan yang paling sering sih, pertanyaan yang bakal ditanya di soal itu adalah terapi dan diagnosis. Jarang banget menanyakan patofisiologi. Kecuali kalau teman-teman belajar soal untuk belajar soal UKPPD, mempersiapkan UKM PPD nanti, biasanya di soal-soal itulah variasi ditanyakan patofisiologi. Tapi untuk di ujiannya langsung, nanti jika di ujian UKM PPD langsung, itu dia nggak pernah sih selama ini dia menanyakan patofisiologi. Paling penting cuma 2 aja, yaitu terapi dan juga diagnosis. Nah, ini juga lebih balik ke materi. Jadi ini adalah dari tampak depan atau tampak anterior dari mata kita. Ini ada sklera atau pembungkus bola mata dan pelindung bola mata yang berwarna putih. Kemudian ada limbus. Limbus ini adalah pembatas dari kornea dan juga sklera. Kemudian ada pupil, tengah-tengah ada iris. Dan juga ini adalah gambaran dari palpebranya. Sekedar info juga, kelopak mata kita ini juga dipersarafi oleh sistem saraf. Nah, sistem saraf 7 itu gunanya menutup kelopak mata, di mana dia mempersarafi dari musculus orbicularis oculi. Gunanya lalu untuk menutup mata. Ketika terjadi lagophthalmus atau mata yang membesar sehingga tidak bisa menutup mata, maka ada gangguan juga pada nefus 7-nya. Sedangkan pada nefus 3 itu gunanya untuk mengangkat kelopak mata. Nefus 3 itu mempersarafi dari levator palpebra yang berguna untuk mengangkat kelopak mata. Jika dia ada gangguan ptosis atau istilahnya matanya peceng, nggak bisa dia untuk mengangkat kelopak matanya, berarti dia ada gangguan nefus 3 juga. Ini adalah anatomi dari konjungtiva itu sendiri. Nah, konjungtiva ini adalah merupakan dari membran mukosa tipis dan transparan yang melapisi bagian anterior bola mata dan bagian dalam dari palpebra. Dia terbagi, ada yang konjungtiva palpebra. Konjungtiva palpebra ini yang berwarna hijau, ini dia. Kemudian ada konjungtiva bulbar, warna kuning, dan juga yang konjungtiva fornix yang berwarna merah. Nah, pada konjungtiva palpebra ini terbagi lagi, ada yang di bagian marginal, tarsal, dan orbital. Bagian marginal ini adalah bagian di tepi kelopak matanya, tarsalin pada tarsal klip, sedangkan yang orbital itu adalah yang di belakangnya. Sedangkan yang konjungtiva bulbar, ini yang berwarna kuning, dia melapisi bagian anterior bola mata dan dipisahkan dengan sklera anterior oleh jaringan episklera. Sedangkan yang konjungtiva fornix adalah penghubung dari konjungtiva palpebra yang hijau dan konjungtiva bulbar yang kuning. Kita lanjut ke penyakitnya. Kita bahas sekarang untuk penyakit-penyakit di mata. Nah, pertama kita akan membahas penyakit-penyakit pada kelopak mata. Jadi yang sudah tak singgung tadi tentang SKDI, jadi teman-teman harus hafal mana dia SKDI 3A, 3B, dan 4. Yang kita tahu kan yang SKDI 4 pasti kita harus mampu mendiagnosis sehingga mentata laksana sampai akhir secara mandiri. Sedangkan yang 3 diterbagi ada yang 3B dan 3A, 3A dan 3B. Yang 3 ini cukup sampai diagnosis dan tata awal. Sedangkan yang A itu yang bukan gawat darurat, yang B adalah gawat darurat. Nah, kita bahas satu-satu penyakitnya ya. Penyakit pada kelopak mata. Jadi yang pertama adalah ada blefaritis. Nah, blefaritis ini sudah kita kasih info ini bahwa dia SKD-nya 4. Jadi blefaritis ini terbagi, ada yang anterior dan ada yang posterior. Yang anterior terbagi lagi, ada yang ulceratif dan non-ulceratif. Sedangkan posterior ini oleh karena disfungsi dari kelenjar meibum. Kita balik lagi kan tadi kalau secara anatomi di konjungtiva palpebra itu dia ada kelenjar-kelenjarnya, ada kelenjar Zeiss dan Moll dan meibum. Nah, pada yang posterior blefaritis ini disfungsi dari kelenjar meibumnya. Perbedaannya apa? Ini dia kita lihat. Nah, pada anterior blefaritis yang kita jelasin tadi kan ada 2 itu. Yang ulceratif atau infeksi dan juga ada yang non ulceratif atau yang seboroid. Yang pertama adalah yang ulceratif infeksi. Ini dia disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kebanyakan bakteri yang menginfeksi di bagian tubuh kita yang superficial itu oleh karena Staphylococcus aureus. Klinisnya bagaimana? Nah, namanya infeksi pasti ada tanda-tanda peradangan.
5 cardinal sign. Ditambah dengan adanya krusta kering, kemudian juga bulu mata yang cenderung ngotot atau disebut dengan madarosis. Untuk kelopak mata bagaimana? Pasti kelopak matanya berwarna kemerahan. Secara definisi tadi, blefaritis ini adalah peradangan pada tepi kelopak mata. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagian siboroid. Nah, siboroid ini yang non-ulceratif disebabkan oleh Malassezia purpur atau jamur, di mana klinisnya adalah sisiknya berminyak. Ada sisik berminyak, kemudian ada siboroid, dan juga ada siboroid pada kulit kepala, alis, dan telinga, yang juga sering ditemukan. Jadi, jika dia sudah berhubungan dengan siboroid, ada yang sisik berminyak, berarti pikirkan tempat lain juga yang ada rambut-rambutnya, atau yang ada bulu-bulunya, pasti dia ada berminyak juga. Berarti disebabkan oleh jamur Malassezia purpur. Sedangkan yang posterior blefaritis, ini adalah karena disfungsi dari kelenjar meibum. Klinisnya akan memproduksi sekret seperti keju ketika kita tekan di atas kelenjarnya, dan juga dia dari kelopak matanya atau palpebranya dia akan mengalami edem, dan ketika kita pencet atau ketika kita tekan dia akan mengeluarkan produksi sekret seperti keju. Nah, untuk tata laksana yang paling umum adalah dengan kompres hangat dan topikal antibiotik, bisa menggunakan erythromycin dan chloramphenicol. Antibiotik sistemik bisa menggunakan doksi ataupun tetracycline juga. Kapan kita berikan di antibiotik sistemik? Ketika dia ada gejala-gejala sistemik, baru kita perlu berikan di antibiotik sistemik. Namun untuk blefaritis jarang banget menimbulkan gejala-gejala sistemik. Paling mentok menimbulkan gejala-gejala yang lokal saja, sehingga terapi yang kita berikan adalah kompres hangat dan topikal antibiotik. Untuk topikal antibiotiknya bisa menggunakan erythromycin maupun chloramphenicol juga ya. Nanti untuk di klinisnya, kalau di klinis itu beda lagi, nanti tergantung kesediaan dari tempat kerja masing-masing untuk antibiotik topikalnya. Nggak harus erythrom maupun chloram juga. Tapi untuk UKM-PPD cukup tahu kita berikan kompres hangat dan topikal antibiotik. Di soal-soal UKM-PPD dia nggak sampai menanyakan jenis antibiotik apa yang ditanyakan. Seperti itu. Ini kesimpulannya, rangkumannya bahwa blefaritis itu adalah radang pada tepi kelopak mata, ada yang anterior dan posterior. Yang anterior ada krusta dan merah pada tepi kelopak mata lebih menonjol. Ini yang oleh karena infeksi atau ulceratif. Di mana yang tadi anterior itu kan terbagi dua, ada yang ulceratif dan ada yang siboroid. Kebanyakan kasus itu ada yang infeksi atau ulceratif, sehingga jarang banget menemukan kasus-kasus yang siboroid. Kemudian yang untuk posterior itu adalah disfungsi dari kelenjar meibumnya, sehingga menimbulkan sekret seperti keju. Prinsipnya nanti sama seperti hordeolum. Terapinya yang dikompres hangat, jaga imunitas, dan juga antibiotikal topikal. Untuk blefaritis sekian. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di akhir atau memang langsung open mic kalau memang ada yang kurang jelas. Kemudian kita lanjut ke hordeolum. Nah, ini yang paling sering kasusnya dan paling umum. Kita semua pun juga bisa kena ya. Hordeolum ini dia SKD-nya 4, sehingga harus mampu tata laksana secara mandiri. Nah, hordeolum ini merupakan infeksi dari satu atau lebih pada kelenjar palpebra, di mana kelenjar palpebra itu yang tadi kasih tahu di awal, tak singgung, itu ada dua kelenjar meibum dan kelenjar Zes dan Moll. Di mana kelenjar meibum ini dia gambarannya di sini, yang letaknya di tepi kelopak mata. Itu dia akan memproduksi, fisiologisnya dia akan memproduksi minyak sebasius yang berguna untuk melembabkan bola mata. Nah, sedangkan kelenjar Zes-nya ini, kelenjar Zes dan kelenjar Moll-nya ini, nah, kalau kelenjar Zes-nya ini dia akan memproduksi sebum guna sebagai antiseptik untuk melawan infeksi. Sedangkan kelenjar Moll ini akan memproduksi IgA digunakan sebagai sistem imun. Nah, hordeolum ini terbagi dua, ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Yang internal itu oleh karena infeksi pada kelenjar meibum. Sedangkan yang eksternal itu infeksinya pada kelenjar Zes dan Moll. Menghafalkannya adalah secara gampang. Internal ada ingat aja meibum. Kalau bom terus di dalam, meledak dia. Ya, itu paling gampang menghafalkan ya, kayak istilahnya jembatan keledainya lah. Bom terus di dalam, sebenarnya yang
Kalau dia kena hordeolum internal, berarti kelenjar mebumnya yang bermasalah. Oh ya, dan juga etiologi yang paling sering adalah Staphylococcus, dan etiologi yang paling dominan itulah Staphylococcus aureus. Untuk faktor risikonya bisa oleh karena riwayat sebelumnya, perubahan hormonal juga, higienitas kurang, dan peradangan mata kronis seperti blefaritis. Bisa juga menyebabkan dari hordeolum. Nice to know aja untuk faktor risiko. Patogenesis juga nice to know, jadi di awal infeksi, kemudian stasis dan blokade pada kelenjarnya, maka sistem pertahanan matanya akan menurun, infeksi sekunder dan radang lokal. Untuk klinis, hordeolum ini seperti kita ketahui adalah suatu infeksi, maka pasti ada tanda-tanda cardinal sign-nya atau tanda inflamasi umum seperti nyeri, bengkak, kemerahan, dan lain-lainnya juga. Namun untuk hordeolum ini perabaannya adalah paling sering paling dominan atau paling banyak itu dia pada hordeolum ini adanya suatu benjolan. Pasien mengeluhkan suatu benjolan pada kelopak mata. Berarti kita curiga dia hordeolum. Bukan hanya sebatas edem aja, tapi dia ada benjolan. Ya, itu dia pasti dia hordeolum. Kemudian untuk tata laksananya sama juga kayak tadi di blefaritis, yaitu berikan diet topikal, bisa salep mata oksitetrasiklin atau kloramfenikol setiap 8 jam. Bisa juga dikasih tetes mata yang setiap 2 jam. Jadi dilihat di PPK yang 2014, yang PPK klinis Vaskes untuk dokter umum. Ini dikasih dia yang tetes mata kloramfenikol setiap 2 jam. Kemudian juga kompres hangat 4-6 kali sehari selama 15 menit dan juga jaga higienitas. Lain-lainnya adalah jika dia tidak membaik, kita bisa berikan diantiseptik sistemik dan kita bisa lakukan insisi. Kapan kita lakukan insisi? Kapan kita lakukan insisi itu nanti ketika dia sudah melewati dari fase supuratifnya. Jadi fase supuratif itu dia ada pus. Nah, itu kita melewati itu dulu baru kita bisa lakukan dia insisi jika dia masih. Insisinya itu terbagi dua, ada yang horizontal dan ada yang internal. Horizontal dan vertikal. Kapan kita menggunakan horizontal? Apabila dia hordeolum jenis yang eksternal. Sedangkan yang vertikal atau garis lurus ke bawah itu yang pada saat dia internal. Ini gunanya adalah kalau kita salah melakukan suatu insisi, misalkan dia hordeolum internal, kita lakukan dia insisinya dia horizontal, maka dia akan merusak dari kelenjar tersebut secara anatomis dan juga akan menyebabkan estetik dari kelopak matanya jelek. Untuk hordeolum yang sudah terbagi dari internal dan eksternal, sekarang tiga adalah kalazion, DD-nya dari hordeolum. Nah, kalau kalazion ini atau disebut dengan mebubkis, ini dia kompetensinya 3 ya, jadi kita mampu mendiagnosis dan tata laksana awal aja, misalnya bisa dirujuk. Jadi ini disebut dengan mebubkis oleh karena inflamasi kronik pada kelenjar mebum yang terjadi obstruksi atau retensi pada saluran kelenjar tersebut, sehingga menyebabkan akumulasi sebum, kemudian akan tumbuh kista secara progresif tanpa ada tanda-tanda radang. Nah, untuk klinisnya adalah benjolan pada daerah kelopak mata, nggak ada demam, nggak ada juga nyeri maupun tanda-tanda inflamasi umumnya. Untuk terapi kita bisa berikan di antibiotik topikal dan lakukan insisi dan kuretase. Untuk lakukan insisi dan kuretase ini karena dia kompetensinya 3, maka dirujuk ke spesialis mata. Untuk topikal masih kita berikan kalau pasiennya datang. Tapi untuk di soal untuk insisi kuretase ini biasanya harus dilakukan rujuk ke spesialis matanya. Kita cukup memberikan di antibiotik topikal saja. Nah, nanti membedakan dari kalazion ini dengan posterior blefaritis. Pada posterior blefaritis kan juga disfungsi kelenjar mebum. Sedangkan kalazion ini adalah inflamasi kronis dari kelenjar mebum juga. Membedakannya adalah pada kalazion ini dia perabaannya adalah benjolan atau kista. Sedangkan yang tadi, yang posterior blefaritis, dia cuma ada edem aja, nggak ada dia perabaan kista atau benjolan. Seperti itu nanti membedakan saat di klinisnya. Kemudian kita lanjut, trichiasis. Nah, trichiasis ini dia kompetensinya 4. Jadi paling awal-awal kalau kita belajar tentang
blok mata dulu itu pasti kita susah membedakan mana trichiasis, mana yang entropion. Nah, pada trichiasis ini adalah tumbuhnya bulu mata yang ke arah dalam, sehingga menyebabkan klinisnya berair dan mengganjal. Komplikasinya bisa menyebabkan mata yang merah dan visusnya turun. Kita bisa lakukan fluorescence test ini untuk mengetahui apakah sudah mengenai dari korneanya atau laserasi di gerak kornea. Untuk tata laksana dari trichiasis itu kita lakukan depilasi dan bisa berikan dia topikal, entah itu erythromycin atau bacitracin, tetapi yang utama adalah depilasi. Kemudian yang entropion merupakan masuknya atau tepi kelopak mata yang tumbuh atau yang maksudnya masuknya tepi kelopak mata ke dalam bola mata. Jadi tepi dari kelopak matanya ini dia melipat ke dalam. Nah, ini klasifikasinya ada yang involusional, biasanya terjadi pada orang tua. Di soal pun juga yang paling sering keluar itu ada yang involusional ini jenisnya. Namun untuk di PPPD jarang banget keluar soal-soal yang SKD-nya 2 maupun 1. Kebanyakan menanyakan soal-soal yang kompetensi 3 dan 4. Kemudian yang kongenital ini sudah defek pada statusnya pada bayi. Kemudian ada psikatrik oleh karena suatu trauma dan juga spastik oleh karena spasme pada kelopak matanya. Tata laksana sudah jelas, kompetensi 2 kita rujuk ke dokter spesialis mata. Tadi entropion dia tepi kelopak matanya yang melipat ke dalam, sedangkan yang ektropion ini adalah perputarnya atau tepi kelopak matanya keluar atau margo palpebranya menjauhi dari bola mata. Dengan snap test positif. Nah, snap test ini adalah kelopak mata bawahnya itu kita tekan di sini. Setelah kita tekan dia nggak kembali sempurna ke dia nggak kembali ke arah semula kayak gitu. Klasifikasinya hampir sama kayak tadi juga yang di entropion. Jadi klasifikasinya ada yang involusional oleh karena penuaan, ada kongenital, psikatrik, dan juga eksternal paralitik. Itu paralisis dari nervus 7, sehingga dia nggak bisa untuk menutup mata. Tata laksana sudah jelas, dirujuk. Tapi sebelum rujuk kita boleh berikan dia terapi, yaitu artificial eye tear, karena kan dia juga kalau untuk mata itu kan agak aneh dan juga agak susah, jadi matanya bisa kering, kita bisa berikan dia artificial tear. Namun untuk di soal KPPD, ingat ini dia entropion ini adalah dia SKD-nya 2, itu tata laksananya ya harus dirujuk. Jangan memilih artificial tear. Ingat dirujuk ini yang utama, sesuai dengan kompetensi. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi sudah bahas tentang penyakit-penyakit pada kelopak mata. Sekarang turun ke bawah, sekarang kita bahas tentang sistem lakrimal dulu, yaitu dari proses produksi dari air mata. Nanti penyakit-penyakitnya kita bahas setelah ini. Nah, sistem lakrimal pada manusia atau kelopak mata manusia ini, pada mata manusia ini terbagi dua. Ada yang sistem produksi, di mana sistem produksi ini oleh glandula lacrimalis yang letaknya di superior anterior dari kelopak mata di lateral ini dia. Dan juga yang kedua sistem sekresi. Nah, sistem sekresinya yang ini nih, bagian dari ductus lacrimal dan kawan-kawannya. Nah, awalnya sistem lakrimal ini dia akan mensekresi air mata dulu diproduksi, kemudian dia akan melapisi bagian depan bola mata untuk membuat matanya tetap tidak kering, tetap berair juga. Nah, nanti ketika kita berkedip, air mata yang tadi sudah diproduksi oleh glandula lacrimalis ini dia akan masuk ke punctum lacrimalis. Nah, ini ada yang di superior dan inferior. Setelah dia masuk ke punctum lacrimalis, dia akan menuju ke canaliculusnya, kemudian ke saccus lacrimalis, kemudian turun menuju nasolacrimal ductusnya atau ductus nasolacrimal, kemudian turun ke valve of Hasner dan ke meatus inferior, dan lanjut ke rongga hidung, nasofaring, dan ke bawah. Maka dari itu ketika kita
Mohon maaf dokter, sepertinya tadi mic-nya sempat tergeser sehingga suaranya tidak muncul dok. Belum terdengar dok. Tes, 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 tes. Iya sudah masuk dok. Oke, ya. Tadi sampai mana tadi ya kedengarannya ya? Tadi pada saat menjelaskan di bagian ya sistem lakrimalnya dok. Oh, sistem lakrimal ya. Jadi tak ulang ya, sekali sistem lakrimal ini terbagi dua, ada yang sistem produksi dan sistem sekresi. Nah, sistem produksi ini air mata kita ini diproduksi oleh glandula lacrimalis yang letaknya di spiro anterior lateral dari kelopak mata. Di sini dia letaknya. Nah, ketika sudah memproduksi air mata, dia akan melapisi dulu bagian depan bola mata, dia melumuri dulu bola mata kita biar basah, tapi nggak basah-basah banget. Kemudian ketika kita berkedip, nanti dia akan masuk ke punctum lacrimalis yang ada di inferior maupun yang superior. Kemudian setelah dia masuk ke punctum lacrimalis, dia akan menuju ke canaliculusnya, salurannya dia sendiri ini. Kemudian masuk ke saccus lacrimalis, turun ke bawah ke ductus nasolacrimal, kemudian ke valve of Hasner, dan masuk ke rongga hidung melalui meatus inferior ke nasofaring dan ke bawah langsung mengikuti sistem pencernaan. Makanya ketika kita menangis, kita akan merasakan juga air matanya asin seperti itu. Karena sistem lakrimalnya ini. Nah, yang pertama penyakit yang pada sistem lakrimal ini adalah adanya obstruksi dari ductus nasolacrimal. Obstruksi di sini yang atau disebut dengan dacryostenosis. Klinisnya itu adalah ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir atau yang disebut dengan penyakitnya kongenital. Jadi klinisnya adalah epifora atau matanya berair terus-menerus. Kemudian juga ada yang sekret mukopurulen. Kemudian untuk penunjangnya adalah bisa menggunakan tes anel dan tes regurgitasi. Nah, tes anel ini adalah memasukkan atau injeksi jarum tumpul ke punctumnya, kemudian kita injeksikan dia NaCl. Kemudian suruh rasain apakah rasa asin atau enggak. Kalau dia positif berarti dia lancar sistem optimalnya atau sistem sekresi. Tapi kalau dia nggak ada atau adanya obstruksi maka dia negatif. Pada bayi kan nggak bisa kita tanyakan dia apakah ngerasain apa enggak. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah tes regurgitasi. Jadi tes regurgitasi ini adanya adalah kita tekan di saccus lacrimalnya di atasan nih di pangkal rongga hidungnya paling atas. Kemudian kita lihat adanya pengeluaran sekret dari saccus tersebut. Jadi kita dilihat dah ada nggak sekret dari punctum lacrimalis ini keluar. Kalau dia positif berarti dia suatu dacryostenosis seperti itu. Nah, untuk tata laksananya next to no aja. Jadi ini dilakukan masase. Kemudian jika dia menetap sampai 1 tahun maka dilakukan probing atau dacryosystenostomy. Ingat ini adalah kompetensi 2. Jadi cukup bisa mampu mendiagnosis saja dan sisanya dilakukan perujukan ke spesialis mata. Biasanya pada soal-soal UKM PPD kalau dia sudah ada clue-nya bayi, soal-soal maksudnya kata-katanya sudah bayi depannya yang mengalami gejala berair, matanya berair terus-menerus sejak 3 bulan yang lalu seperti itu misalkan, berarti curigalah ini seorang ngarahin ke dacryostenosis. Dan juga cukup ditanyakan, biasanya sih soalan cukup menanyakan diagnosisnya aja, nggak sampai terapi, karena dia soalnya kan kompetensi 2. Nah, kemudian dacryocystitis ini kompetensinya 3A, jadi mampu mendiagnosis dan tata laksana awal. Sesuai dengan namanya dacryocystitis, cyst itu sentral, jadi paling gampang ngapalin situs sentral berarti dia ada infeksi pada saccus lacrimalnya yang berhubungan dengan obstruksi pada ductus nasolacrimal. Klinisnya bagaimana? Sama seperti tadi, yang namanya infeksi pasti ada tanda-tanda radang. Dan juga ditambah dengan adanya epifora atau produksi air mata yang berlebihan, bengkak dan menyumbat. Adapun juga purulen material yang keluar dari punctum lacrimalisnya. Klinisnya pokoknya kalau udah kita lihat dia di pangkal hidung dia kemerahan dan juga edem juga, pasti curiga lah mengalami suatu dacryocystitis. Terapinya kurang lebih hampir sama kayak terapi pada kelopak mata juga, hanya saja berbeda di antibiotiknya biasanya diberikan di antibiotik yang sistemik.
kompres hangat tetap bisa diberikan juga, dan berikan antibiotik yang sistemik. Untuk antibiotik sistemiknya, ada contoh bisa menggunakan amoxicillin coagulated. Kemudian yang ketiga ada dacryoadenitis. Nah, pada dacryoadenitis berbeda dari dengan sistitis. Kalau sis ini kan sentral, berarti dia di tengah-tengah letaknya. Di tengah-tengah dari wajah kita kan hidung tuh anatominya. Sedangkan yang adenitis ini berarti dia inflamasi pada glandula lacrimalisnya, pada sistem produksi air mata. Jadi paling sering itu sih disebabkan oleh virus atau mau virus, bisa juga oleh bakteri maupun jamur. Klinisnya adalah berbentuk S shape, dia berbentuk S. Dia edem juga, sama seperti tadi kan yang namanya ada infeksi pasti ada tanda-tanda radang, ditambah dengan bentuk S di matanya, bengkak dia di bagian lateral. Berarti curigalah dia mengalami suatu dacryoadenitis. Maka terapinya hampir sama kayak di sistitis tadi, diberikan kompres hangat dan antibiotik sistemik. Kemudian ada yang SCB atau conjunctival bleeding. Nah, SCB ini dia adalah suatu perdarahan atau ruptur dari arteri conjunctivalis atau di episklera. Umumnya dia itu adalah unilateral dan juga idiopatik penyebabnya boleh, tapi sering dikaitkan dengan adanya suatu trauma. Ingat, paling penting adalah visusnya tidak turun karena tidak mengenai dari media refraksi, sehingga visusnya tidak turun. Untuk penyembuhannya, dia akan sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Maka nanti untuk awal kita lakukan kompresi dingin dulu dalam 24 jam. Kemudian baru kita lakukan kompres hangat. Gunanya kompres dingin ini adalah untuk melakukan vasokonstriksi pada pembuluh darah yang tadi ruptur, sehingga akan mengalami sedikit perdarahan lagi. Nanti yang kompres hangat ini gunanya adalah untuk mengabsorpsi dari perdarahan yang sudah ada tadi. Kemudian ini adalah contoh penyakit yang mengenai di bola mata ya, selain dari SCB. Ada episkleritis dan skleritis. Pertama-tama kita harus tahu dulu secara anatomi, jadi sklera kita ini merupakan bagian putih bola mata yang bersama-sama dengan kornea merupakan pembungkus dan pelindung dari isi bola mata. Nah, kita bahas yang pertama adalah episkleritis. Jadi pada episkleritis ini adalah radang pada episklera. Nah, episklera ini merupakan lapisan tipis berupa jaringan ikat longgar yang mendapat vaskularisasi dari cabang arteri oftalmika, yaitu arteris ciliaris anterior. Nah, pada episkleritis ini dia mengalami radang pada episklera tadi, jaringan ikat vaskular yang terletak antara konjungtiva dan skleranya itu. Nah, itu dia namanya episkleritis. Jadi paling superficial letaknya. Jadi keluhannya atau klinisnya adalah pasti mata yang merah, kemudian juga nyeri yang bersifat ringan. Dia nanti terbagi ada yang simple dan ada yang nodular. Yang simple itu membedakan dengan nodular adalah kalau yang kata-kata nodular pasti ada nodul. Ada pasti nanti ada nodul di kelopak matanya, di bola matanya. Nanti untuk pengobatannya pada yang simpel itu yang tanpa nodul itu bisa kita tambahkan artificial tear dan corticosteroid topikal. Sedangkan yang nodular bisa kita berikan juga tetes mata yang corticosteroid. Sebenarnya sama aja, bisa kita berikan di antira dan topikal, hanya saja pada simpel ditambahkan juga artificial tear. Itu aja bedanya. Sedangkan yang kedua adalah skleritis. Nah, pada skleritis ini merupakan radang kronis pada sklera. Ini dia pada skleritis ini berarti dia mengenai semua dari skleranya itu sendiri. Kalau kita lihat secara anatomi kan sklera itu ya terbagi atas 3 jaringan ikat vaskular. Jadi pada skleritis ini dia mengenai ke semuanya. Sehingga dia kan klinisnya mengalami mata merah, kemudian juga nyeri okular. Nyeri okular ini bersifat hebat dan bisa menjalar ke dahi, ke dagu, dan juga ke pipi. Kenapa dia bisa menjalar? Karena dia berefek langsung pada distribusi dari serabut secara trigeminal, sehingga dia akan menimbulkan nyeri pada daerah-daerah trigeminal. Jadi skleritis ini dia lebih dalam letak infeksinya atau inflamasinya ketimbang dari episkleritis. Dan juga
keluhannya dia lebih hebat nyerinya ketimbang si episkleritis. Kalau pada episkleritis ini dia nggak ada nyeri yang menjalar ke ada daerah-daerah trigeminal, sedangkan yang skleritis dia ada yang menjalar ke daerah-daerah trigeminal. Nah, pada skleritis juga dia terbagi non-necrotizing dan necrotizing. Yang necrotizing dia ada satu nekrosis di bola matanya. Kemudian juga pengobatannya adalah kita berikan dia imunosupresan dan pembedahan. Ingat, lagi sekali teman-teman ini dia kompetensinya 3A. Jadi cukup mampu kita diagnosis dan tata laksana awal. Tata laksana awalnya kita bisa berikan dia imunosupresan tetes mata yaitu kortikosteroid. Saya kita bisa rujuk. Sedangkan yang non-necrotizing dia terbagi ada yang diffusa dan nodusa juga. Kalau yang nodusa kan sama seperti yang nodular itu dia ada nodul di sananya. Sedangkan diffusa berarti dia cuma merah tok dia menyebar di bola matanya. Hanya kemerahan tok yang diffuse atau menyebar luas. Nanti membedakan dia episkleritis dan skleritisnya ada perubahan penunjang yang namanya kita injeksi dia epinefrin. Nah, kalau dikatakan tes epinefrin positif, berarti ketika dia kasih dia tes mata epinefrin, maka kemerahan ini dia akan mencut atau menghilang. Nah, pada yang menghilang ini terjadi pada episkleritis karena infeksinya kan pada superficial, jadi lebih gampang untuk pembuluh darahnya itu mengalami vasodilatasi, maksudnya mengalami vasokonstriksi sehingga ya hilang. Itu tes epinefrin pada episkleritis itu positif, sedangkan yang skleritis ketika kita kasih dia epinefrin, pembuluh darah atau kemerahan ini tetap dia ada perubahan, itu dia negatif di hasilnya. Atau disebut dengan tes epinefrin negatif seperti itu. Nah, ini sekarang kita bahas ke soal. Tadi kan sudah materi, sekarang soal. Tapi sebelum kita bahas ke soal, sekarang dari Kak Cindy-nya dia akan melakukan promosi sebentar ya tentang Lektus Indonesia. Pada waktu dan tempat untuk Kak Cindy dipersilahkan. Iya, oke, terima kasih Kak Mahendra. Sekarang Kakak izin ya adik-adik ya buat memperkenalkan tentang Lektus Indonesia nih sedikit. Tadi materinya udah padat dan lengkap banget dijelasin sama Kak Mahendranya ya. Udah detail banget tuh dari yang preklinik rasanya masih bisa udah ngerti deh bakalan soalnya detail banget dijelasin per anatomi. Oke, Kak izin share ya. Apa sih itu Lektus Indonesia gitu ya? Oke. Mau PowerPoint. Jadi apa sih itu sebenarnya Lektus Indonesia? Ya, izin kakak kenalin sedikit jadi tentang Lektus Indonesia. Jadi Lektus Indonesia itu sebenarnya adalah partner belajar dari teman-teman semua. Ya, jadi bukan cuma bimbingan belajar, tapi partner. Jadi teman belajar dari teman-teman semua. Karena memang Lektus Indonesia itu mengedepankan lebih ke relation kita gitu. Jadi bukan hanya sebagai bimbingan belajar, tapi juga sebagai support system-nya dari teman-teman dalam menghadapi UKM PPD gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih, apa sih latar belakang didirikannya Lektus gitu ya. Jadi sebenarnya Lektus itu merupakan apa ya, media kita sebenarnya teman-teman yang sudah duluan tamat jadi dokter gitu untuk membantu sejawat, calon-calon sejawat kita itu adik-adik teman-teman semua biar lulus gitu. Karena kami juga melihat ada monopoli bimbel yang sudah terlanjur dari awal, ada namanya yang sudah terlanjur gitu loh, jadinya dia pasang harga mahal padahal sebenarnya tidak sebegitu mahal seharusnya operasional dan juga pembiayaannya, tapi sudah terlanjur terkenal jadinya banyak yang memonopoli ke sana gitu. Padahal sebenarnya UKM PPD itu sudah ada silabusnya, jadi sudah ada materinya, sudah ada kompetensinya yang mana, dan kita semua tutor-tutor itu punya silabus tersebut, sehingga apapun yang kita jelaskan pada adik-adik akan sesuai dengan tujuannya, yaitu yang sekarang misalkan UKM PPD gitu ya. Dan kami karena baru saja, jadi tutor-tutor kami itu fresh banget, jadi baru lulus UKM PPD, jadi kami tahu tips and trik terkini untuk menangani dari UKM PPD yang saat ini. Jadi yang bukan yang zaman dulu, tapi yang zaman sekarang. Karena apa yang perlu kita lewati adalah yang masa sekarang, bukan bercermin ke masa lalu kayak gitu. Ya,
Jadi rectus sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya lulus ya. Jadi kalau misalkan nama itu adalah doa gitu ya. Jadi kita memang berdoa bahwa apapun yang kita jalankan programnya itu biar lulus gitu ya. Jadi kalau UKM PPD biar one shot lulusnya, biar nggak ada lagi retake kayak gitu. Sebenarnya UKM PPD kalau kalau misalkan kita melihat rasanya sih tidak akan pernah bisa dihapuskan gitu ya. Karena ini Menteri kita bilang bahwa UKM PPD itu sebenarnya bertujuan untuk menjaga mutu dan kualitas lulusan dokter supaya bisa melindungi masyarakat sebagai pasien gitu loh. Jadi sebenarnya adalah pendidikan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan pendidikan berkelanjutan artinya apa? Rasanya hampir mustahil gitu ya UKM PPD itu di stop gitu. Palingan cuma ganti nama dari awalnya UKDI jadinya UKM PPD. Kalaupun besok dia akan berevolusi mungkin jadi UK apa gitu, nggak mungkin akan berhenti gitu. Jadi sebenarnya pantas banget, penting banget bagi adik-adik untuk menentukan partner belajar UKM PPD itu siapa gitu loh. Karena tadi kan ada yang bilang ada yang masih preklinik. Mungkin teman-teman ini jadi perkenalan buat teman-teman yang preklinik. Nanti next time mau bimbingan UKM PPD atau bimbingan preklinik dengan siapa partnernya gitu. Karena nggak salah, nggak terlalu dini untuk memikirkan UKM PPD karena dia akan selalu ada. Gitu. Nah, perbedaannya UKM PPD di masa COVID sekarang itu khasnya ini, OSCE-nya aja sih yang berbeda deh. Jadi dari Februari 2020 sampai sekarang itu tidak ada batch OSCE gitu loh. Jadi tidak ada OSCE seperti stase penilaian untuk prakteknya gitu. Tapi untuk CBT-nya atau computer based test-nya itu masih ada. Dan bahkan dari pengalaman kita itu karena OSCE-nya dihapus, standar dari soal CBT-nya itu semakin susah. Jadi sebenarnya itu harus bisa menjadi warning bagi adik-adik yang memang mau masuk atau berlomba di CBT UKM PPD Next Batch ini untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi kenapa sih UKM PPD itu masih jadi momok ya? Karena materinya banyak. Wajar sih gitu. Kita 6 tahun bahkan 6,5 tahun untuk belajar jadi dokter dan dia hanya dijadikan 1 hari belajar. Itu pasti bingung banget, materinya banyak atau seberapa dalam sih kita harus mempelajari materi itu gitu ya. Jadi apalagi ada koas online sekarang, jadi nggak jarang bedside teaching, jadi susah ngingetnya gitu. Jadinya ribet ngingetnya. Nah sekarang banyak juga cara-cara yang belum pas untuk belajar UKM PPD. Tapi di sini di Lektus kita akan membantu teman-teman untuk mempermudah persiapan teman-teman untuk mempersiapkan UKM PPD gitu. Jadi kami akan memberikan mind maps, kemudian jembatan keledai, belum lagi materi kami yang ada di modul kami itu udah satu dia terstandarisasi ya. Jadi dia pakai ISBN, kemudian jelas direview oleh para kompetennya. Kemudian kami juga dilengkapi oleh the top solution. Jadi ada seperti jembatan keledai yang mempermudah teman-teman untuk menghafal materi yang kadang-kadang mungkin harus dihafalkan, bukan hanya cukup dimengerti kayak gitu ya. Di samping itu tutor-tutor kami juga masih fresh, masih muda, masih sangat ingat mengenai bagaimana sih cara belajar UKM PPD yang tentu bakal bisa jadi sharing partner teman-teman untuk menghadapi UKM PPD. Gimana tips and triknya, gimana sih cara bertahan, dan enak diajak ngobrol karena kita masih muda-muda. Oke, satu kelas Lektus itu sekitar 3-4 jam, tapi tenang aja bisa dikasih bonus. Jadi tergantung dari keberatan materinya gitu ya. Jadi sedalam apa tutor Lektus Indonesia nggak terlalu pelit dengan waktu, jadinya kalau memang ada request pingin kurang jelas diperjelas lagi, biasanya hampir semua tutor kami mau menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti modelnya adalah kita kasih kelas materi seperti tadi awal, refreshment tentang materi apa sih biar masih ingat kembali. Kemudian kita bahas dengan soal gitu ya, jadi untuk mematangkan pemahaman kita. Kemudian nanti kalau kita ketemu untuk satu paket kelas yang lengkap, kita juga akan mempelajari prakteknya, yaitu dengan OSCE, kelas OSCE. Ya. Jadi ini kalau misalkan harga ya, jadi ya walaupun ini perkenalan ada harganya juga ya gitu ya. Jadi kita ada 2 kelas. Sebenarnya bandel sama kelas ini bedanya cuma ini aja, cuma di kelas OSCE aja gitu loh ya. Jadi banyak yang berpikiran teman-teman karena nggak ada OSCE nggak usah ikut kelas OSCE gitu. Padahal sebenarnya perbedaannya itu hanya sedikit gitu antara kelas OSCE dan juga full kelas gitu. Jadi sebenarnya
OSCE itu kan sebenarnya pentingnya bukan kita belajar bukan untuk UKM PPD lulus, tapi untuk kita menjadi dokter gitu ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada salahnya untuk belajar OSCE kembali. Tapi kami kembalikan lagi ke teman-teman bahwa kalau emang nggak mau mengambil kelas OSCE, kami ada paket yang tanpa kelas OSCE. Harganya demikian. Kalau dibandingkan dengan harga di tempat lain mungkin agak masih dibandingkan yang sudah terkenal kita mungkin sangat jauh lebih rendah gitu ya. Tapi ini akomodasinya itu kalau yang mau online bisa, yang offline juga kami ada tersedia, khususnya untuk di Bali ya, dan pasar di sekitarnya, kami tersedia ruangan untuk kita belajar secara tatap muka. Gitu. Dan yang paling terkenal adalah buku kita ya, buku modul kita Isposio. Buku kita bukanlah PowerPoint yang di print, tapi memang benar-benar modul yang berisikan penjelasan, kemudian ada the top, jadi menggunakan metode the top yang akhirnya bisa membantu teman-teman untuk mengingat materi itu secara lengkap. Selain itu, yang paling kita terkenal adalah ini, program kakak asuh atau mentorship ini. Jadi, adik-adik apabila mempersiapkan UKM bersama kami, satu orang akan diasuh oleh jadi mungkin ya 5 orang memiliki satu kakak asuh yang sama atau mentor yang sama. Jadi itu di luar dari tutor per materi gitu. Sehingga tutor inilah yang akan bertanggung jawab atas adik-adik gitu. Jadinya tutor inilah yang akan memantau perkembangan belajar adik-adik, sehingga bila misalkan adik-adik ada kendala misalkan kurang di materi apa, akan di follow up oleh tutor terkait dan disambungkan kepada tutor materi tersebut kayak gitu. Ya. Belum lagi dapat TO gratis 5 kali, dan TO-nya ini penting. TO ini kami susun dengan tampilan yang hampir mirip dengan tampilan untuk UKM PPD asli. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk melatih soal-soal adik-adik, kesigapan adik-adik untuk membahas soal, tapi juga bagaimana biasanya adik terbiasa gitu untuk melihat tampilan dari UKM PPD yang asli, sehingga pada saat aslinya itu nggak kagok lagi karena udah biasa gitu. Kemudian ini nih yang paling nggak ada yang bisa nyamain gitu loh. Jadi kita ada kelas penyegaran. Kalau misalkan kembali lagi, hakikat kami Lektus adalah membantu adik-adik gitu ya. Ya termasuk profitnya itu agak kami taruh alasan yang paling belakang gitu, sehingga kalau misalkan di tempat lain mungkin kalau mundur jadwalnya itu adalah resiko penumpang, resiko dari pembeli gitu ya, harus bayar lagi. Tapi kami di sini karena kami memang pertama adalah juga keinginannya membantu adik-adik, bila mundur kami tidak akan charge biaya tambahan. Malahan kami akan memberikan kelas refreshment kembali, penyegaran kembali tanpa dipungut biaya tambahan gitu ya. Belum lagi ada Lektus Webinar Series yang bisa free diakses selama 1 tahun gitu ya. Gitu. Itu kelebihan-kelebihan dari Lektus. Nah, ini maksudnya yang tadi Kak bilang adalah materi di top ya. Jadi ini spoilernya sih salah satu di internal ya. Jadi ada bukan PowerPoint yang di print ya, ini benar-benar modul yang disusun dengan materi di top dan ada keywordnya. Jadi jembatan kudanya yang walaupun kalian membaca banyak kata-kata di sini tidak akan terlewatkan karena materi pentingnya ada di notes di sini. Seperti itu. Ya, itu kelebihan dari buku atau modul kami. Nah ini untuk kelas kami ya, agak terlihat mahal 4,1 sama 4,6. Tapi jangan khawatir, nanti pada tanggal 22 Februari, 22 bulan 2 tahun 2022, kami akan mengadakan diskon khusus. Jadi diskon yang lumayan banget, jadi dipantau terus Instagram kami. Kan teman-teman kan udah follow Instagram gitu ya, dipantau, ada diskon yang sangat gila banget sih, jadi bisa hampir di luar dugaan teman-teman jadinya harganya gitu ya. Dipantau aja tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ya, biar kayak Oke. Jadi itu bakalan memotong banyak, sehingga kami tuh selain kami kekeluargaan dan harga kami juga kekeluargaan. Jadi kita ini sejawat, jadi bukan hanya profit tapi membantu sejawat teman-teman juga. Dan pencapaian kita kayak gimana? Nah ini ya, pada batch Februari 2021 kami itu pencapaian 100%. Jadi tidak ada satupun peserta atau kawan Lektus Only kami yang gagal. Jadi kami tidak akan meninggalkan teman-teman untuk jadi retaker atau segala macam gitu ya. Dan bahkan ada yang masuk top 10. Ini beberapa nama teman-teman yang
belajar bersama Lektus Indonesia yang berhasil meraih top 10 gitu. Belum lagi beberapa teman-teman yang sudah memberikan testimoninya yang benar-benar merasa terbantu atas belajarnya bersama Lektus. Gitu. Dan ini salah satu, tadi kita bilang ada yang 100%, tapi di batch berikutnya ada salah satu auli kami atau teman kami yang kurang beruntung. Jadi kurang beruntung dia harus tidak lulus. Kan? Tidak lulus itu sampai beberapa batch gitu ya. Jadi sebelum bertemu kami pun dia tidak lulus gitu. Sudah dapat nggak lulus 2 kali kalau nggak salah. Dan kami memang benar kami setia dengan apa sih tujuan kami awal, yaitu membantu sejawat, dan kami bantu teman kami salah satu teman yang belajar di Lektus sampai akhirnya lulus. Jadi dia retaker yang sudah habis banyak banget biaya karena sudah mengikuti banyak kelas UKM PPD yang hebat-hebat gitu ya, tapi akhirnya nihil gitu. Tidak ada yang menanggung jawabi dia sampai akhirnya lulus. Hanya Lektus Indonesia yang menanggung jawabi, yang benar-benar menemani teman kita ini sampai dia menjadi dokter saat ini. Itu sih bedanya kita sama bimbel-bimbel lain. Kalau bimbel lain yang penting bayar satu paket, lulus nggak lulus urusan peserta gitu. Kalau mau lanjut ya bayar lagi gitu. Tapi kalau kami, karena itu kami bilang kita ini sejawat gitu loh. Jadinya sejawat tuh sama seperti saudara kandung, kan nggak boleh ditinggal begitu saja. Gitu. Jadi tunggu apa lagi? Kan yuk gabung sama kita belajar di Lektus Indonesia. Karena kami bukan hanya untuk sekedar profit, tapi kembali lagi alasan kami dibangun adalah kesejawatan. Jadi kami juga membantu teman-teman untuk bisa menjadi dokter, bisa cepat menjadi sejawat seperti kami. Gitu. Ya. Jadi harga terjangkau, tutor fresh terbaik, materi kami the top, yang modul kami yang sudah tidak lagi diragukan, banyak yang memuji. Apalagi mungkin kalau beberapa teman-teman yang sudah tahu perbandingan bimbel di Denpasar di Bali, modul kami terkenal bagus. Suasana belajar dan fasilitas belajar yang kami tawarkan di gedung Lektus kami juga sangat baik. Jadi kita berdoa semoga teman-teman yang masih preklinik segera bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, bisa UKM PPD gitu, kalau bisa memilih partner belajarnya juga dengan Lektus gitu. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk UKM PPD batch selanjutnya, doa kita semua, doa dari tim dari Lektus adalah sesuai dengan nama kita Lektus, jadi lulus one shot, nggak usah lagi ngulang-ngulang, cepat jadi sejawat. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sekian yang dapat kakak sampaikan untuk perkenalan dari Lektus. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang berminat mau gabung untuk belajar bersama Lektus. Kita masih tergabung dalam grup WhatsApp yang sama, bisa dari WA, bisa juga dari DM Instagram kita. Mungkin teman-teman udah pada follow dan pada komen. Kan caranya ngikutin free class ini dengan dari Instagram gitu ya. Bisa tanya-tanya di sana. Kemudian jangan lupa kita punya promo yang menarik, itu tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Pantengin terus IG dari Lektus biar bisa dapat promo. Oke. Thank you semuanya. Makasih Kak Pandey Mahendra. Silahkan dilanjutkan untuk pembahasan soal nilai itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kak Cindy. Promosi dari Lektus Indonesia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ke PPD bisa juga gabung ke kita, maupun yang preklinik pun juga bisa gabung ke kita, maupun yang UC. Untuk persiapan UC pun bisa juga, ada kelas juga. Dan kami siap membantu teman-teman untuk menjadi sejawat secepatnya atau TS. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, ini dia soal 1. Tips dan trik untuk menjawab soal di UKM PPD itu adalah kita baca dulu pertanyaannya, baru kita baca ceritanya, kemudian kita lihat opsi-opsinya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah soal pertama, apakah diagnosis yang paling mungkin? Baru kita baca baru kita baca ceritanya. Jadi seorang laki-laki 34 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata kanan merah dan berair. Pasien mengatakan bahwa mata kanan terasa seperti tertusuk-tusuk. Pada penilaian fisik didapatkan posisi palpebra normal,
tetapi bulu matanya tumbuh hanya pada lash line dan mengenai konjungtiva serta kornea. Nah, apakah kemungkinan diagnosisnya? Teman-teman ada yang mau jawab? Open mic atau mau komen di chat? Jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Semuanya masih menyimak kan, teman-teman? Jadi kalau dapat soal seperti ini, ditanyakan diagnosis, kita lihat kata kuncinya adalah bulu matanya tumbuh hanya pada lash line dan mengenai konjungtiva serta kornea. Ya, ada yang jawab, Made Ayu, jadi jawaban trichiasis. Ya, kita lihat pembahasannya, ya benar ya, trichiasis. Jadi kata kuncinya itu adalah bulu matanya tumbuh hanya pada lash line dan mengenai konjungtiva dan kornea. Artinya bulu mata tersebut sudah sampai mengenai konjungtiva sama kornea juga. Tapi posisi bulu matanya dia tumbuh ke dalam, nggak normal. Maka untuk terapinya kita lakukan adalah epilasi. Seperti itu. Nah, soal kedua lagi, seperti yang tak jelaskan di awal, juga paling sering soal-soal, bukan sih paling sering, memang untuk di soal-soal PPD tipe-tipe pertanyaannya adalah diagnosis dan terapi. Jarang banget atau nggak pernah kita dapetin soal-soal yang menanyakan patofisiologi maupun etiologi maupun definisi. Kecuali saat teman-teman belajar UKM PPD latihan soal. Itu baru ada. Tapi untuk di ujian aslinya nggak sampai sih. Paling mentok cuma 2 jenis pertanyaan, diagnosis dan terapi. Kita lihat soal 2. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Perempuan 17 tahun ke puskesmas, pembengkakan pada kelopak kanan. Nah, bengkak dia dari 4 hari yang lalu. Diperiksa adanya eritema dan massa di area superotemporal. Kemudian juga dia ada riwayat flu 2 minggu lalu, namun sekarang sudah sembuh. Nah, kira-kira apa nih? Jadi teman-teman, dari materi yang sudah tak jelasin dari tadi, mengarah ke manakah ini? Blefaritis kah, dacryocystitis, uveitis, dacryoadenitis maupun hordeolum? Kira-kira ada yang tahu? Ya, kita lihat. Oh, ada yang nggak kelihatan share screen-nya? Coba ya, tak ulang lagi. Share screen. Untuk tadi, Rika Amelia, dah terlihatkah share screen-nya sekarang? Yang dapat ngirim direct message barusan. Oh, udah. Ya, ini ada yang jawab D, dacryoadenitis. Kita lihat ya. Ya, ini benar, dacryoadenitis. Jadi dia ada eritema dan massa di area supratemporal. Itu dia kata kuncinya. Jadi dia merupakan dacryoadenitis atau inflamasi pada glandula lacrimalis. Sedangkan yang sistitis di sentral tadi. Kita lanjut soal 3. Apakah kemungkinan diagnosis kasus di atas, perempuan 25 tahun ke puskesmas dengan keluhan mata kanan berair sejak 2 minggu lalu, disertai keluar kotoran pada pagi hari dan nyeri. Bulan lalu mengalami trauma pada hidung. Nah, sekarang pada pertanyaan penglihatan visusnya 6/6, pendampingan fisik didapatkan menjulang di bawah kantus medial dengan diameter 1 cm, kemerahan dan ditekan. Nah, ini sudah ada yang jawab tadi di chat, di dacryocystitis. Ya, ini jawaban benar ya, dacryocystitis. Jadi dia ada penjualan di kantus medial dengan diameter 1 cm. Kemerahan dan nyeri tekan, itu dia kata kuncinya. Kita jelas juga, sebelum juga ada pasien mengalami trauma pada hidung. Terapi kobra sangat dan antibiotik sistemik. Ingat ya teman-teman ya, itu terapinya. Soal 4, terapi yang tepat yang diberikan adalah pasien 30 tahun, ada rasa gatal, bersisik, dan adanya kemerahan pada kelopak mata.
Sisik berdarah ketika digaruk, kemudian terdapat kusta dan rontok pada bulu mata. Nah, ini terapinya apa yang kira-kira diberikan? Ya, ini Yusuf jawab A, antibiotik topikal. Kita cerna dulu, jadi ini kasusnya mengarah pada, karena ini dia adanya kemerahan di kelopak mata, berarti kecurigaan bisa blefaritis, hordeolum maupun kalasion. Tapi kata kunci lain adalah kusta dan rontok, tapi kecurigaan pada blefaritis. Jadi jawaban yang tepat adalah ya antibiotik topikal atau opsi A. Ini merupakan blefaritis anterior. Ini soal kelima, apakah penyebab kelainan ini? Nah, bayi 3 bulan ke puskesmas, mata kanan keluar kotoran mata dan terus berair atau epifora. Ini sudah dilihat beberapa hari setelah anak lahir. Keluhan ini hilang timbul. Kemudian diperiksa juga sekret pada mata kanan, kemudian diperiksa didapatkan sekret pada mata kanan dan matanya berair juga. Apakah penyebab kelainan ini? Ada yang tahu? Ya, ini jawabannya adalah seperti yang Yusuf jawab di chat, adalah D, obstruksi ductus nasolacrimal. Ini adalah 5 stase, jika dalam atas 1 tahun maka kita lakukan probing atau diagnosis rhinostomy. Benar ya dari Yusuf ya. Sepertinya Yusuf dari tadi sudah mengikuti di awal kelasnya, jadi dia tahu jawaban-jawaban. Hebat-hebat. Soal nomor 6, tata laksana yang tepat adalah laki-laki benjolan di kelopak mata kanan, disertai nyeri selama 3 hari. Dari pemeriksaan didapatkan benjolan ukuran 0,5 cm pada konjungtiva palpebral superior, berwarna kemerahan dan fluktuasi. Tidak ada gangguan penglihatan atau visusnya normal. Tata laksana yang tepat adalah, nah ini juga soal saudara benjolan, berarti dia kecurigaan pada hordeolum. Maka jawaban yang lebih tepat atau tata laksana yang tepat adalah, ya ini benar ya, jawab sama Yusuf, C, kompres hangat plus antibiotik topikal. Nah, ini soal nomor 7. Apakah kelainan yang dikoreksi dengan lensa Sperris plus 1,5? Ini soal bonus ya teman-teman ya. Ada 4 soal bonus. Jadi 6 soal tadi itu sesuai dengan materi. Sekarang 4 soal lagi, yang terakhir ini adalah soal-soal bonus. Jadi nanti kita jelasin lebih lengkap. Apakah kelainan yang dikoreksi dengan lensa Sperris plus 1,5? Jadi perempuan usia 15 tahun ke puskesmas mengeluh pusing jika lama membaca. Visus mata kanan kiri 6/50. Setelah dikoreksi dengan Sperris 1,5, visusnya menjadi 6/6. Dikoreksi lagi dengan Sperris plus 2, 6/6 juga. Dikoreksi menjadi Sperris plus 2,5, menjadi 6/7,5. Apakah kelainan yang dikoreksi dengan Sperris S plus 1,5? Nah, kita lihat jawabannya. Ya, benar yang jawab di chat, Yusuf. Ya, ini benar ya. Hipertrofi absolut. Atau ini lensa biconvex. Atau dia hipermetropia. Nah, jadi ini dia hipermetropia ini rabun pada jarak dekat. Nah, ini dia terbagi, ada yang absolut, manifest, fakultatif, dan total. Yang absolut itu adalah Sperris positif minimal yang mencapai tajam penglihatan normal. Manifest, Sperris positif maksimal yang memberikan tajam penglihatan normal. Sedangkan fakultatif, tanpa kacamata, jika diberi Sperris positif juga dia tidak akan berakomodasi. Sedangkan yang total itu setelah diberi psikoplektik. Nah, ini dia penjelasannya. Kita kasih contoh kasus, jadi kayak di sini, perempuan 25 tahun, visusnya 6/20 yang mata kanan. Kita kasih dia Sperris plus 2, jadi 6/6. Sperris 2,5 menjadi 6/6 juga. Dan juga diberi sikloplegic dengan Sperris plus 5 menjadi 6/6 juga. Maka yang disebut dengan absolut adalah yang Sperris plus 2. Jadi Sperris yang memberikan, atau Sperris yang nilai terkecil yang memberikan visusnya menjadi normal atau 6/6. Itu yang namanya absolut. Sedangkan yang manifest adalah Sperris yang maksimal memberikan visusnya 6/6. Itu di sini adalah Sperris plus 2,5. Sedangkan yang fakultatif, yang manifest dikurangin absolut, yaitu 0,5. Sedangkan yang total, yang diberi dengan sikloplegic, yaitu Sperris plus 5. Nah, itu dia. Sangat-sangat gampang ya untuk di mata hipermetropi. Soal ke-8,
Apakah diagnosis kasus? Nah, ini kita lihat. Perempuan 20 tahun mengeluh penglihatan kabur. Pada pemeriksaan didapatkan ODS tidak terdapat tanda-tanda adanya peradangan dan infeksi. Kornea dan lensa jernih. Tidak terdapat kelainan pada mata bagian belakang. Tajam penglihatan, mata kanan 6/15. Dikoreksi dengan lensa Spheriss min 0,75 menjadi 6/6. Itu mata kanannya. Sedangkan mata kiri 2/60 visus awalnya, kemudian dikoreksi dengan Spheriss minus 7 hanya mencapai 4/60. Dia nggak sampai 6/6. Apakah diagnosis kasus tersebut? Ada yang tahu? Ya, ini Mr. Yusuf jawab lagi, amblyopia pada mata kiri. Jadi jawabannya benar ya, amblyopia. Jadi amblyopia ini adalah gangguan penglihatan, gangguan refraksi yang setelah dikoreksi itu tidak mencapai 6/6. Jadi kayak kita lihat di sini mata kiri kan setelah dikoreksi tetap juga visusnya nggak sampai normal atau 6/6, maka dia mengalami suatu amblyopia. Soal 9, berdasarkan hasil koreksi tersebut, berapakah ukuran kacamata yang diresepkan untuk pasien tersebut? Nah, ini laki-laki 30 tahun mengeluhkan penglihatan kedua mata buram tidak lama. Setelah dilakukan koreksi, didapatkan hasil mata kanan sama dengan mata kiri. Yaitu tambahkan Spheriss 0,5 dia 6/15, Spheriss 1 plus 1 dia 6/9, Spheriss plus 1,5 6/7,5, Spheriss plus 2 dia 6/6, dan Spheriss plus 2,25 dia 6/6. Maka yang cocok adalah kacamatanya ukurannya, ya ini dia serius, dia jawab yang C. Kita lihat jawaban C adalah Spheriss plus 2,25. Ya, ini adalah benar ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia Spheriss-nya positif, berarti dikasih kata yang sembung atau yang konveks. Maka jika dia yang kita kasih dia Spheriss positif ini, kita koreksi dengan Spheriss maksimal yang memberikan visusnya normal. Jadi kan di sini ada dua nih, Spheriss plus 2 dan 2,5. Kalau kita pilih yang paling besar yang memberikan juga visusnya sampai normal. Maka yang jawaban 0, maka jawabannya adalah yang 2,25. Sedangkan jika dia Spheriss yang negatif, maka berikan yang paling kecil. Misalkan di sini min 2 di 6/6, min 2,25 juga di 6/6, maka yang diberikan adalah yang min 2. Berbeda dia dengan yang Spheriss positif. Ingat ya, yang Spheriss positif kasih lensa yang paling besar atau yang terbesar, yang sampai memberikan visusnya normal. Ini soal terakhir. Diagnosis pasien tersebut adalah perempuan 28 tahun ke puskesmas dengan keluhan susah melihat jauh. Kita lihat koreksinya Spheriss min 0,75 dengan silinder 0,5. Aksis 90 derajat. Ini Yusuf menjawab E. Kita lihat dulu jawabannya, apakah jawaban Yusuf benar? Ya, ini jawabannya E benar. Astigmatisme miopia kompleks. Nah, kenapa dia disebut dengan kompleks? Ini dikarenakan nilai Spheriss-nya lebih besar pada nilai silindernya. Kita lihat di sini. Nilai Spheriss-nya adalah 0,75, sedangkan silindernya 0,5. Jadi abaikan dulu tanda di depannya ya, tanda min sama maupun plusnya, kita lihat cuma angkanya aja. Jika dia lebih besar dari Spheriss, jika dia nilai Spheriss-nya lebih besar dari silinder, maka kita lakukan dia transposisi. Tetapi jika dia disebut dengan mixtus, apabila nilai C-nya ini lebih besar pada S-nya, misalkan di sini C-nya plus 1. Sedangkan di sini kan misalnya di sini C-nya 1, S-nya 0,75, berarti dia kan lebih besar, berarti dia masuk ke mixtus seperti itu. Ini jadi jenis-jenis astigmatisme. Jadi astigmatisme itu ada yang simplex dan ada yang kompositus. Kalau yang astigmatisme simplex, dia hanya dikoreksi dengan lensa silinder. Entah itu yang minus atau yang plus. Kalau yang minus dia miopi, plus dia hipermetropi. Sedangkan yang kompleks atau kompositus, dia harus ada Spheriss dan silindernya. Dan juga tandanya harus sama. Minus, minus, plus, plus. Nah, itu harus sama. Sedangkan yang mixtus, dia ada Spheriss juga, ada silinder juga. Tandanya boleh berbeda, tetapi ada syaratnya, yaitu
nilai C-nya atau nilai silindernya harus lebih besar pada S. Kayak soal tadi. Jadi soal kayak tadi yang kayak ini nih, dia ini 0,5 ini, misalkan di sini 1, di sini 0,75, berarti dia masuk ke mixtus. Ingat, diabaikan dulu tanda awal yang di depannya ini. Kayak gitu. Ya, jadi sekian dari free class matanya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah banyak yang nggak kuat nih lama-lama. Malam minggu soalnya Kak Mahen. Ya, Malam minggu. kalau Yusuf udah siap yang belajar ya. Ah, ya, sudah siap, mantap. Banyak jawab soal tadi Yusuf. Ya, apa ya? Sama Oke, nanti dari tim Lektus bakalan mengupload rekaman dari ngajarnya Kak Mahen di ilmu kesehatan mata kali ini di YouTube kita. Jadi nanti teman-teman bisa akses di YouTube untuk recalling materi lagi tentang ilmu kesehatan mata. Ya, matur nuwun dokter, tanya Yusuf bilang. Oh, mantap ilmunya Yusuf. Siap ke MPPD ya. Kita tunggu jadi sejawat. Oke. Oke deh, kalau udah teman-teman nggak ada pertanyaan, makasih banyak Kak Dr. Pande Mahendra atas kesempatan dan sudah sharing materi dan juga soal-soalnya. Semoga ilmu yang kita sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk Pak MPPD bisa lulus one shot. Ya, jadi kita akhiri dengan berdoa dulu. Jadi beragama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang dibagi pada malam hari ini dapat bermanfaat. Ya, berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Mahe, terima kasih teman-teman semua yang tadi udah hadir kesempatannya. Kita tunggu untuk belajar bersama di Lektus ya. Lektus Indonesia, Genius in Simplicity. Dadah, makasih semua. Sip, sip, sip.